ujiannya itu infonya tanggal 7 Desember ya. Jadi kalian harus siap-siap, kurang lebih 3 minggu lagi sudah ujian. Oke. Sambil kita menunggu partisipan yang lain yang sedang masuk, silakan kalian bisa absen masing-masing di sianya masing-masing ya. Sambilan Ibu periksa tugasnya dulu ya, tugasnya yang mengumpulkan via ini via PDF. Oke, ini yang pertama yang kebuka kelompoknya Zaki, lalu Dharma, lalu Zofran, Audi, sama Muhaimin, Ma'arif. Ada perwakilan kelompok yang udah masuk? Ada Bu, ada. Ada. Oke. Nah di sini Ibu sudah setuju sih dengan yang kalian buat ya, maksudnya kos yang sudah kalian ini, yang kalian tulis di sini, tapi perlu diperhatikan lumayan ya, ini kalau di total berarti sekitar 48 jutaan antara total development cost-nya ditambah dengan total annual operating cost-nya. Nah, di sini kemarin kalau nggak salah ini tentang berita COVID atau vaksin? Ya, ya benar ya? yang vaksin itu Bang. Nah, terus di sini kalau bisa ini nggak kemahalan nih dikasih? Susah itu. Bagian susah itu Bu, semuanya susah semua, jadi semuanya ya susah. harganya juga mahal kayaknya. Harganya mahal, oke. Nah, apa namanya, boleh sih, nggak ada masalah ya. Cuma nanti mungkin kalian berarti bisa estimasikan ya. Kalau misalnya kalian kan ini totalnya sekitar hampir 50 juta. Nah, kurang lebih bisa nggak kira-kira software ini dibeli dengan harga di atas 50 juta? Ya, kalian mungkin untuk kelompok yang lain juga begitu, harus dipikirkan bahwa kalau misalnya dari RAB aja sudah hampir 50 juta, berarti otomatis kita akan menjualnya di atas 50 juta kan, kurang lebih. Nah, nah bagaimana, apakah kalau kalian pikirkan, ada nggak yang mau beli sistem saya dengan harga lebih dari 50 juta? Ya, jadi nanti kalau misalnya kalian rasa kayaknya kemahalan, berarti kalian mungkin bisa kurang-kurangin di mana ya. Jadi kurang-kurangin kira-kira mana yang bisa dikurangi. Oke, ya, tapi kalau kalian rasa ini susah Bu, bisa kok kayaknya laku kok di atas 50 juta. Oke, nggak ada masalah ya. Cuma maksudnya nanti kalian diskusikan lagi dengan kelompoknya apakah sudah pas atau belum dengan harga sekian. Oke, itu ya untuk kelompoknya Audi ya dan kawan-kawan. Oke, terima kasih kelompoknya Audi. Kita next ke kelompok selanjutnya. Ini punyanya Bilya dan kawan-kawan. Ada? Masih ini ya? Masih ada Bu, ada Bu. Belum ya? Oh, hadir Bu. Ada Bu, hadir Bu, ada Bu. Udah selesai kelas metnumnya? Enggak ada kelas metnum Bu tadi. Enggak ada. Oke. Jadi ini sama juga, ini malah besar banget ya, totalnya sekitar hampir 200 juta ya. Jadi coba nanti kalian diskusikan lagi dengan kelompoknya, kira-kira dari sini apakah ada yang perlu dikurangi. Maksudnya seperti ini, misalnya sistem analis ya. Jadi yang sebenarnya pada saat kita mau pada saat kita mau mendefinisikan RAB atau buat RAB, yang kita lakukan pertama adalah sistem kita ini kategorinya apa? Dia kategorinya sistem yang besarkah,
sistem yang medium kah atau sistem yang kecil. Nah, jadi kalau misalnya usernya banyak, terus pembuatannya susah, ya, terus banyak menu yang harus diberikan ke user, itu berarti sistemnya besar. Nah, kalau misalnya dia nggak besar, kalau bisa dikurang-kurangi dari sisi personel yang dipakai. Nah, ini misalnya ya, yang sistem analis di sini, kalau menurut Ibu, lebih baik cukup pakai satu sistem analis. Begitu juga dengan data analis, web developer, web designer, ya. Kalau data entry oke lah. Nah, kalau misalnya ini, ya, gimana sih, kalian bikin apa sih kemarin ini? Apa ya? Lowongan kerja. Lowongan kerja ya, lowongan kerja. Nah, kira-kira ini butuh banyak nggak untuk kita di sistem analis? Data analisnya butuh banyak nggak? Web developernya butuh sampai 4 nggak? Cukup nggak ya kalau cuma 2 aja misalnya? Gimana pendapat kalian? Gimana pendapat kalian? Apakah memang harus 4 kah di web developer? Iya Bu, harus butuh banyak Bu. Soalnya menurut kami itu susah sih kalau mengerjakan sendiri, membuat web sendiri itu. Apalagi besar deh, apalagi besar ininya yang kita buat ini. Oke, tapi mungkin bisa nggak dikurangi, jangan sampai 4 deh, misalnya 2 atau 3 gitu. Web designernya juga misalnya cukup 1 aja misalnya. Gimana menurut kalian? Nanti didiskusikan lagi aja ya dengan kelompoknya. Gimana kira-kira? Karena ini kalau yang dilihat besar banget nih biayanya, sampai 100 hampir 200 juta, belum ditambah ini berarti lebih 200 juta. Nah, itu berarti kan tadi sama juga seperti yang Ibu bilang di kelompok sebelumnya. Jadi kalau ini sampai segitu harga sistemnya, apakah akan dibeli oleh usernya? Ya, itu yang perlu kalian perhatikan, ya. Oh ya, juga untuk tadi kelompok yang tadi ya, yang Audi dan kawan-kawan, ini berarti perkiraan atau estimasi pembuatannya schedule-nya 1 bulan berarti ya? Iya, bisa dibilang begitu Bu. 1 bulan aja ya? Bisa lebih sih Bu. Bisa lebih? Iya. Bisa lebih. Berarti kalau lebih berarti lebih lagi biayanya. Kalau bisa jadi seminggu ya bisa kita ada itu Bu, kita bagi kita bagi 4 gitu, jadi per minggu gitu. Oke, nah itu juga mungkin, atau hitungannya bisa per minggu mungkin ya. Oh iya Bu, iya. Boleh juga, supaya maksudnya nanti disesuaikan RAB-nya atau biayanya. Nah ini juga ya, berarti kalau yang kelompoknya Reza di sini, ini berapa, ini maksudnya 7 juta kali 2 nih 2 bulan gitu. Oh enggak, 2 personil. Iya Bu, 2 personil. Selama 1 bulan. Iya. Berarti pembuatannya selama 1 bulan. Gimana menurut kalian? Ya itu juga ya. Jadi nanti diperbaiki dari sisi situ ya. Apakah kira-kira ini berapa lama kita akan membuat? Misalnya 1 bulan, berarti 1 bulannya berapa kali? Misalnya 7 juta kali 2 misalnya. Ibu nggak terserah kalian, kalau misalnya mau langsung dikasih per bulan oke, mau dihitung berdasarkan jam juga oke, mau dihitung per minggu juga boleh, terserah ya. Yang penting pokoknya dia ini masih masuk akal lah kira-kira harga yang dikasih ke pada saat
akan membuat sistem. Oke ya. Itu ya. Ada pertanyaan dulu kelompoknya Reza dan kawan-kawan? Ya, kira-kira Bu untuk biaya maksimalnya kira-kira berapa? Biaya maksimal yang bisa menentukan itu kalian. Tapi kalau menurut Ibu, karena ini kan sistemnya masih baru ya, maksudnya adalah sistem ini masih masih baru launching gitu. Jadi paling tidak kalau bisa nih masih di bawah 50 juta. Ya, masih di bawah 50 juta karena kalau udah lebih dari itu yang kita takutkan ini ya pembelajaran aja sih walaupun ini nggak dijual gitu ya. Nantinya kalau di atas itu dia bisa saja ini tadi nggak laku sistemnya. Ya, kalau bisa. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kalau dirasa sistem saya besar sekali, Bu. Saya tuh butuh data sekian, terus saya melibatkan banyak user, misalnya. Jadi, saya nggak bisa nurunkan harganya dan dari sisi personel. Silahkan, nggak ada masalah. Cuma, kalau bisa nih, masih di bawah 100 juta deh, kalau misalnya dia besar banget sistemnya. Ya, oke, itu ya untuk kelompok. Iya Bu, makasih. Ya, sama-sama. Terus kita next ke kelompok selanjutnya. Ini kelompoknya Nuryastika, Saprini, dan kawan-kawan. Ya, ini biayanya ada ya perwakilan kelompok? Ada? Kelompoknya hadir, Bu. Ada, oke. Nah, di sini kalian mau bikinnya berapa lama? Itu Bu, kita belum tahu dia tuh jadinya tuh berapa lama, jadi masih kayak begitu. Nah, tapi kalian nanti, bisa, ya. Oh ini biaya yang mana nih? Totalnya nih. Biaya yang mana yang di total berarti? Dari keseluruhan itu dari development cost itu seluruhnya. Oh, semuanya ini? Iya. Sampai bawah. Oke, nah itu dia ya. Nanti dipikirkan lagi sama kelompoknya. Kira-kira yang ini ya, maksudnya kira-kira kalian kira-kira aja berapa lama akan melakukan atau akan membuat sistem. Misalnya kalian mau bikin selama 1 bulan. Berarti ini kan 530 ini dikali dengan 4 misalnya. Nggak ada masalah sih, nggak salah kalian mau bikin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terserah ya, terserah hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, yang penting pokoknya dikalkulasikan ya supaya bisa kelihatan nanti total biaya yang muncul dari semuanya. Ya, Bu. Oke, itu ya berarti perbaikannya ya. Oke, kita next berarti ke kelompok selanjutnya. Iya, sama-sama. Ini kelompoknya Anis dan kawan-kawan. Ini kalau dari total juga lumayan ya, sekitar 100 jutaan. Kalau dari biaya personel Ibu nggak komen, ini udah oke biaya personel. Nah, tapi mungkin yang Ibu komenin dari sisi sini dulu. Ada tanggapan dulu kenapa kok bisa pakai PC sebanyak 6 ini? Gini Bu, kan kita itu sistemnya itu sistem lagi. Kan kita itu kemarin desentralisasi ya Bu. Nah, jadi di masing-masing divisi itu sama bagian yang intinya itu kita kasih sama-sama satu PC kayak gitu Bu. Nah, makanya di situ kita pakainya 6 buah PC karena jumlah dari divisi kita tuh ada 5 sama satu yang inti jadi 6 kayak gitu Bu. Nah, bingung cari PC yang paling murah Bu, itu yang kita temuin paling murah kira-kira. Nah, yang PC ini
dia dipakai untuk mengembangkan sistem atau gimana? Iya, untuk ngembangin sistem kan, Bu. Kan jadi di masing-masing divisi itu butuh satu PC, misalnya kayak bagian keuangan. Dia ngolah data dari pokoknya keuangan yang masuk, yang keluar, yang dipakai kayak gitu, Bu. Oke. Ini dari sisi kantornya gitu ya. Nah, yang jujur dah Bu, kalau yang di output device ini sebenarnya kita masih agak bingung karena mana Anis ini ya? Diem aja. Output device ini apanya ya? Anis, kamu yang saranin output device nih, coba jelasin dulu. Output device ini untuk apanya? Kayak printer gitu mungkin? Atau gimana? Iya gitu sih katanya Bu, kayak printer, terus kayak speaker, macam-macamnya itu enggak kita sebutin, jadi disatuin di output device-nya. Nah, apa kalau untuk jumlahnya itu, bagaimana caranya? Mungkin per divisi itu kita taruhin 1 juga, mau yang pakai 5 kayak gitu. Atau gini, kan dari divisi-divisi ini, mereka itu kan nggak ikut membangun sistem kan? Iya? Oh iya. Nggak ikut kan? Maksudnya yang ikut hanya orang-orang ini kan? Web analis, programmer, GUI designer, database analis. Ya? Iya, benar kan? Nah, berarti kita mungkin bisa menghapus yang 2 ini. Iya. Ya. Kalau misalnya pakai PC pun berarti untuk di yang inti aja kayaknya Bu ya. Betul. Untuk yang memang membangun sistem misalnya. Ya, jadi misalnya programmernya butuh PC, kalian sediakan misalnya nih. Tapi biasanya biaya programmer ya itu sudah termasuk laptop biasanya yang mereka pakai. Oh, gitu. Oke, Ya. Bu. Ya. Jadi supaya enggak terlalu besar nih kelihatannya jadinya total development cost-nya. Iya, Bu. Ya, nanti coba kalian diskusikan dulu sama kelompok kalau misalnya programmernya disediakan PC ya. Jadi silahkan silahkan disesuaikan misalnya. Mungkin output device-nya yang dihapus, PC-nya cuma 3 disesuaikan dengan programmer. Iya, Bu. Oke? Itu ya kalau yang di bawah sudah oke lah. Oke, kita makasih, Bu. Ya, sama-sama. Kita next ke kelompok selanjutnya. Kelompoknya Wilda dan kawan-kawan. Ya, ini juga ada perwakilan kelompok. Wilda, ada, Bu. Ada Rifki. Oke. Nah, di sini dari yang Ibu baca dulu memang agak besar sistemnya ya, kalau dari sistem kalian karena melibatkan pemerintah kalau nggak salah ya. Ya, Bu. Ini kurang lebih berapa bulan mau dibikin? 1 bulan? 1 bulan Bu jadi Bu kayaknya. Sebulan, oke. Oke, boleh. Ini berarti totalnya masih di bawah 100 juta ya, masih 90 juta. Ya, Bu. Oke. Oke sih, Ibu setuju sih dengan ini, dengan totalnya. Soalnya kayak server-server itu kan Bu nggak perlu beli, ada kan server pemerintah jadi tinggal dipakai aja gitu kan Bu, jadi nggak ada biaya. Jadi asumsinya gitu ya? Ya Bu, mainframe dan sebagainya kan pemerintah punya, jadi sudah ada gitu. Tinggal kita pakai ini aja. yang kalian jadinya makanya butuh network administrator ini ya? Ya Bu. Oke. Sistem analis juga butuh kan, soalnya besar sekali ceritanya. Ceritanya ya, oke. Sip. Sip. Programmernya ada 3, sip. Oke, cukup deh. Boleh, cuma nanti mungkin biaya juga lumayan sih yang dikasih ya, biaya. Oh ya Bu, yang misalnya ini kan pemerintah kan Bu. Nah, saya juga masih bingung Bu, kalau misalnya di divisi pemerintah itu misalnya ada dibuat website itu, mereka sewa orang baru atau mereka pekerjakan kayak PNS yang divisi IT staff di sana gitu, atau gimana Bu sistemnya? Gimana no? Coba diulang. Bentar, kan ini ceritanya dari pemerintah kan Bu ya, dari Kementerian Sosial. Nah,
misalnya nih mereka mau buat website baru nih Bu, kan mereka juga kayak punya pegawai ya kan Bu di sana. Nah, saya pasti bingung Bu kalau misalnya pemerintah mau buat website baru tuh mereka cari orang-orang baru, mereka hire orang-orang baru atau mereka pakai pegawai mereka yang di sana untuk ngebuat gitu Bu. Tergantung. Kalau misalnya mereka merasa pekerjaannya di sana aja udah banyak, itu untuk misalnya jadi yang sebenarnya biasanya sih ya di pemerintahan itu yang ada kerja di sana itu untuk maintenance sistem. Oh, iya. Jadi yang mereka biasanya kalau misalnya pekerjaannya sudah terlalu banyak, mereka pasti meng-hire misalnya bekerja sama dengan ya startup itu biasanya. Jadi mereka tanda tangan kontrak untuk membuat sistem ini gitu. Jadi kalau yang untuk maintenance itu mereka biasanya pakai pegawai yang PNS di sana langsung gitu Bu ya? Boleh. Kalau misalnya mau dihilangin dari sisi personel untuk maintain, silahkan. Jadi supaya tidak terlalu besar lagi untuk biaya web programmer maintain-nya. Iya Bu. Oke. Sip. Next kasih ya kelompoknya Uno dan kawan-kawan. Ya Bu. Baik Bu, sama-sama. Next ke kelompoknya Arda, Fadila, Filzah, Sasmita, dan Sarah. Oke, ada perwakilan kelompok? Hadir Bu. Hadir, oke. Siapa nih yang ngomong? Arda Bu. Arda, oke. Nggak kelihatan soalnya. Ini gimana kalian mau buat selama berapa hari kira-kira nih? Itu estimasinya buat 2 bulan, Bu. 2 bulan ya, 60 hari berarti ya? Oke, 60 hari. Oke, boleh. Total sekian masih masuk akal. Oke. Oke, masih sekitar 50 jutaan ya, lumayan ya. Mungkin ini kita apa ya yang bisa dihilangkan? Oh, mungkin ini biaya operasi dari UX designer ini pada saat pada saat ini bisa dihilangkan mungkin ya pada saat operasional ini. Ya karena kan tapi bisa jadi sih ya. Cuma Ibu rasa dia lebih bagus masuk ke biaya ke pengembangan orang UX ini. Biasanya nanti yang untuk biaya operasi itu hanya untuk maintenance saja, yaitu di bagian programmer biasanya. Kalau memang ada marketing spesialis silahkan sih. Ya, nanti coba didiskusikan lagi dengan kelompok. Ada pertanyaan dulu untuk ini? Untuk biayanya? Itu untuk estimasi buat 2 bulannya itu pas nggak Bu atau harus perlu dikurangin? Nanti itu juga sebenarnya kalau misalnya kalian merasa kayaknya kelamaan deh 2 bulan, 1 bulan aja cukup, silahkan boleh kalian kurangi lagi. Iya Bu. Kalau kalian rasa cukup lah, misalnya sistemnya juga nggak terlalu besar misalnya kan, karena untuk atau mungkin yang lama adalah pengambilan datanya karena misalnya toko di Sukararo itu banyak misalnya, berarti di mana yang kalian bisa tambahkan, misalnya di database spesialisnya yang bertambah, tapi yang lainnya untuk waktu pembuatannya mereka berbeda gitu. Jadi untuk database spesialis aja, misalnya kalian butuh berapa hari, 2 minggu misalnya, sisanya nanti yang mau bikin 1 bulan. Boleh seperti itu. Oh ya Bu, siap. Oke. Itu ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terus kita next ke kelompoknya Galang dan kawan-kawan. Ada? Ada kelompoknya Galang dan kawan-kawan? Indradi, lalu Diki, lalu Rizky, Pangeran? Hadir, Bu. Hadir? Hadir. Oke. Nah, di sini
yang kalian bikin chopper ini untuk apa ya? Lupa Ibu. Untuk kayak membantu user nanti kan dia kayak meriksa gitu Bu. Ada ada di dalamnya itu kayak ada tanya jawab gitu, nanti kan user tinggal masukin data-data kayak gejalanya apa, nanti dia di sana juga bisa diskusi sama dokter gitu. Oke, sip. Oke, berarti ada berapa usernya? Ini ya, dokter, apoteker. Ada berapa usernya kira-kira? Usernya ada kira-kira ada 3 dari dokter, dari pasien sama dari apoteker. Oke. Berarti bisa kayak halo dokter itu ya? Kurang lebih ya? Iya, Bu. Mirip-mirip seperti itu. Oke, biaya jaringan internetnya ini per apa ya? Per bulan. Ini juga pembuatannya berarti berapa lama kira-kira? Gimana Ki? Berapa lama kira-kira? Galak. Ntar Galang bisa tapi tidak ada mau ngomong Bu. Apa Ki? Ayo dong, kan ini kerjanya bareng-bareng, masa yang Dia disalahin Bu di grup, tidak ada yang mau ngomong. Nggak apa-apa, salah kan nanti diperbaiki. Cuma Ibu nanya aja kira-kira kalian berapa lama bikinnya. Maksudnya ini kan kalian ngitungnya gimana, 5 hari per minggu, ngitungnya per hari, atau gimana? Dikasihnya orang honornya per hari atau gimana? Dia per minggu. Per minggu. Ya. Per minggu, berarti selama. Tapi dalam 1 minggu itu dia kerjanya cuma 5 hari gitu. Dalam 1 dia nggak full seminggu gitu Bu. Betul. Kerjanya. Ngerti. Iya, di kerjanya aja. Berarti per minggu dikasihnya berapa nih? Minggu jadinya kan 1 minggu. Per minggu dikasihnya berapa? Nah, itu dipikirin lagi ya. Nggak apa-apa kok, salah. Ya, soalnya ini kita langsung totalin ya kemarin. Nggak apa-apa, salah. Cuma maksudnya Ibu supaya sama dengan catatan kelompok yang lain, jadi supaya lebih detail gitu ya. Kalian nanti akan menghonornya per minggu. Kalau per minggu berapa yang dikasih, ya per minggunya berapa. Terus jadi totalnya misalnya dikali jumlah personilnya yang 2 ini hasilnya sekian gitu ya. Berlaku juga untuk yang semuanya. Kalau jumlahnya di sini Ibu sudah setuju, jumlahnya 2331 ini udah oke ya. Tinggal nanti berarti apa kira-kira yang bisa dikurangi, kayak misalnya tadi yang sama juga seperti catatan kelompoknya Dewi dan kawan-kawan tadi, PC-nya ini digunakan buat siapa ya. Kalau misalnya itu digunakan karena arsitektur kalian, ditanyakan lagi apakah PC-nya ini dia digunakan untuk mendevelop atau tidak. Kalau dia nggak digunakan untuk mendevelop, berarti ya sudah hilangkan. Ya, misalnya ini sudah include ngebayar laptopnya si programmer misalnya. Oke, ya nanti diskusikan lagi ya dengan kelompok. Iya, Bu. Oke. Kita next ke kelompok selanjutnya. Ini kelompoknya Ahmad Faris, Dava, Monik, dan kawan-kawan. Ada perwakilan kelompok? Hadir, Bu. Oke. Monik, nah di sini ini Ibu masih nanya nih, 250 juta ini atau 2.500.000 atau 250.000? 2.500.000 Bu, salah maaf. Kebanyakan nolnya. Nanti diperbaiki ya. Iya Bu. Kalau dari
Ini juga berarti durasinya juga sudah ada berarti per bulan gitu ya? Iya Bu, jadi setiap 2 bulan itu bakalan diperbarui terus. Sama kayak yang di bagian web GUI, yang di bagian personilnya itu bakalan kayak dikerjakan, misalnya tergantung ininya juga sih, kecepatannya kita buatnya kayak gimana, kerumitannya juga kayak gimana. Jadi misalnya walaupun udah jadi, jadi bakalan kayak setiap 7 bulan sekali, 6 bulan sekali itu bakalan diupdate terus. Oke, ini berarti belum ditotal sama yang ini ya? Iya Bu, maaf. Di total juga ya, berarti ya sama yang ini ya? Iya Bu. Nanti disesuaikan juga kalau misalnya berapa bulan yang mau digunakan juga. Oke, itu ya berarti catatannya untuk kelompoknya Monik dan kawan-kawan. Oke, kita next. Oh, udah habis yang pakai ini, yang pakai apa namanya? Pakai PDF. Kita next yang pakai mana dia? Yang pakai Word sudah muncul. Ini kelompoknya Ahmad Azmi dan kawan-kawan. Ada perwakilan kelompok? Ada Bu. Ada. Nah, Ya. Ini apa namanya? Ini belum jelas berarti ya, Azmi ya? Azmi Iya Bu. Iya Bu. Oke, ini belum jelas berapa lama tadi ya? Itu berarti yang perlu ditambahin ya. Maksudnya berapa lama pembuatannya atau kalian mau jadikan ini misalnya udah 1 kali aja ngebayarnya, maksudnya selama dia pembuatan sistem ya udah gajinya sekian atau gimana? Nanti dikasih keterangan. Ya, gitu sih maksudnya Bu, terima jadi aja gitu bayarnya. Jadi. Oke. Ya, itu ya, apa namanya? Nanti dikasih keterangan Bu, jadinya ya, Azmi ya. Iya Bu. Oke. Kita next ke kelompok. Nah, sebentar. Next ke kelompok mana ya? Ada? Ada muncul? Yang muncul yang mana ini ya? Kelompoknya Alfi ya? Benar enggak yang muncul? Kenapa Bu? Ada kelompoknya. Benar enggak yang muncul nih kelompoknya Alfi? Benar enggak? Coba scroll ke atas. Coba scroll ke atas Bu soalnya. Oke, coba kita ulangi kalau gitu share screen-nya. Kelompoknya Marwati, Bu. Oh iya, sorry. Ini ya, Marwati ya? Ya Bu. Oke. Ini juga berarti perlu dikasih keterangan ya. Ini apa namanya, apakah sama tadi kayak kelompoknya si Azmi yang web analis ini dikerjakan untuk sekali jalan atau gimana ya, nanti dikasih keterangan ya. Totalnya juga Ibu belum totalin, jadi nggak tahu ya, belum ditambahin berapa ya. Oke, nanti tadi mungkin juga sudah dengar dari apa namanya komen Ibu di kelompok-kelompok sebelumnya, mungkin nanti bisa diadopsi di kelompoknya Marwati ya. Iya Bu, nanti ditambahin. Oke. Terus kita ini yang terakhir, kelompoknya Alfi, Arya, Habib, dan kawan-kawan. Ini berarti berapa lama jadinya per hari ya ngitungnya ini? Ada kelompoknya Alfi, DKK? Sebulan itu Bu. Sandro? Ada? Halo. Gimana ini? Sebulan itu Bu. Oh, per bulan. Ya. Berarti 450 kali 30 hari nih. Ya Bu. Iya Bu. Oke. Ya. Oke, totalnya berapa nih kira-kira?
100 jutaan. 100 juta kurang dikit lah. 100 juta kurang dikit. Yaitu ya nanti mungkin didiskusikan lagi sama kelompoknya kira-kira mana biaya yang mungkin bisa dikurangi ya. Maksudnya dari sini apa mungkin perharinya bisa dikurangi biayanya supaya nggak terlalu membengkak sampai hampir 100 juta. Ya? Iya, Bu. Oke. Terima kasih semuanya sudah Ibu review dari semua kelompok. Ada yang belum mungkin? Ada yang belum? Sebentar, Ibu belum buka slide. Oke, sebentar, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut ke materi. Kira-kira ada yang mau bertanya terkait materi? Ada yang mau bertanya terkait materi? Materinya sudah ditonton atau belum? Karena terkait tugas minggu depan. Ada pertanyaan? Belum nonton, Bu. Belum nonton. Belum nonton. Laporan banyak, Bu. Wah. Mau akhir-akhirnya ini mungkin kalian yang kuliah semester ini adalah kuliah yang paling banyak praktikum. Ya, Bu, 4, Bu. 4. Oke. Jadi Ibu jelaskan ulang aja untuk tugasnya minggu depan ya. Untuk tugasnya minggu depan di sini kalian kan yang akan kalian buat adalah ini ya. Ini salah. Feasibility analysis metric. Nah, di sini yang kalian lakukan adalah dari 6 checkpoint feasibility itu dari sisi operasional, cultural, technical, schedule, economic, sama legal. Nah, apa sih yang dilakukan gitu? Nah, berarti kalian kan kalau di satu kelompok isinya itu ada 5 orang kurang lebih. Nah, di 5 orang itu pastinya ada yang punya mungkin punya ide awal atau ide-ide yang biasanya dikemukakan di setiap diskusi gitu ya. Nah, merekalah pilih sebagai kandidatnya
Ya, kandidat ini maksudnya adalah yang akan kalian wawancara. Dianggap seperti itu ya, yang akan kalian wawancara untuk menjadi kandidat dalam penentuan ini, penentuan operasional, kultural, dan lain sebagainya. Nah, yang sisanya 2 orang, dia nanti yang akan memberikan skor terhadap jawaban dari para kandidat ini. Ya, jadi misalnya nih di contoh, kalian lihat di kandidat pertama dari sisi operasional misalnya, atau kita lihat dulu deh dari sisi weight-nya dulu, weight ini ya, bobotnya ini. Ternyata dari contoh di sini bisa dilihat bahwa yang memiliki bobot paling besar adalah dari sisi ekonomik, ya. Dari sisi ekonomik, kenapa Bu kok dia memilih dari sisi ekonomik? Karena mungkin mereka berpikir bahwa kalau biayanya, kalau dari sisi biaya saja tidak mencukupi, maka dari sisi yang lain pun tidak akan bisa. Misalnya, jadi pemberian bobot 30% ini pun itu terserah kalian, tidak dipatok. Kalau misalnya kalian merasa enggak dari sisi biaya Bu, saya maunya dari sisi technical gitu ya, dari sisi pembuatannya. Saya rasa dari sini bobotnya lebih banyak, silahkan ya. Yang membagi bobot ini juga kalian ya, diskusi bersama kelompok. Nah, di sini pun, nah jadinya setelah kalian mewawancarai setiap kandidat ini ya, jadi setelah kalian mewawancarai, kalian berikan skor. Skor ini apa sih Bu maksudnya? Nah, skor ini jadi misalnya sudah dia memberikan jawaban kan, para kandidat sudah memberikan jawaban. Yang memeriksa menganggap, oh berarti saya maunya atau kita maunya, kan sistemnya maunya adalah seperti yang kandidat 2 kemukakan. Kalau sesuai dengan yang maunya kandidat 2, maka kalian boleh memberikan nilai 100 atau terserah berapapun itu. Ya, jadi berikanlah skor terhadap setiap jawaban dari kandidat. Misalnya dari operational feasibility. Nah, operational feasibility di sini berarti kan dari sisi operasional, apa yang dibutuhkan oleh para kandidat. Dari sisi kultural, apa yang diperlukan. Dari sisi teknikal. Nah, kalau dari sisi teknikal, ini lebih ke pembuatan sistem. Contoh misalnya, kandidat pertama kepengennya bikin sistemnya pakai Java. Kandidat kedua maunya pakai VB.NET. Yang ketiga maunya dari sisi MySQL-nya, dari sisi database. Nah, menurut yang menilai, oh yang paling pas kita pakai VB.NET aja, saya kasih 95. Ya, begitu caranya memberikan skor. Nah, setelah itu kalian nanti di akhir ya, di akhir ini adalah menjumlahkan skor-skor yang tadi. Gimana jumlahnya, Bu? Nah, gini. Jadi misalnya tadinya 100 dikali 10%, berarti nilainya di sini 10, 10, 10. Sama juga yang ini berarti 95 kali 10%, 9,5 88, ini 8,5. Dan itu jadinya di total semua ke bawah seperti ini. Ya. Oke. Ambil. Iya. Sebentar ya.
Oke, ada pertanyaan dulu terkait penjelasan barusan? Ada? Nggak ada? Sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah jelas berarti tinggal dikerjakan aja berarti ya untuk tugasnya minggu depan. Kalau gitu materi berakhir, dipersilahkan kita post test hari ini. Kalian silahkan buka SIA-nya masing-masing dengan menyalakan kamera seperti biasa. Oh ya, untuk informasi minggu depan kita post test lagi yang materi ini ya, yang materi visibility checkpoint. Oke, silakan yang sudah bisa buka SIA-nya, passwordnya adalah, ini passwordnya. Silakan dicoba dulu passwordnya ini, recdisb. Waktunya 7 menit, soalnya 10. Belum dibuka, Bu. Belum dibuka, Bu. Di Braja 10.30 dia kemarin. Barusan udah Ibu ganti loh padahal. Dari sebentar restriknya nanti. Oke, silakan coba dibuka. Sudah bisa? Udah bisa, Bu, udah bisa. Oke, yang sudah silakan langsung melakukan ini. Passwordnya, Bu. Passwordnya ada di chat. Disb. Dewi yang bener pakai kerudung. Sempet aja perhatiin Uno ini. Emang Bu Uno tuh emang. Mana yang lain nih yang belum nyalain kamera? Nggak ada ketentuan post test harus sudah mandi. Yang belum mandi pun boleh ikut post test. Yang sudah silakan memulai ya. Waktunya 7 menit untuk 10 soal. Wah, tambah ganteng dan cantik kalian ya selama liburan. Emang udah ganteng, Bu. Luar biasa. Stres, Bu. Sambal. Silakan langsung dikerjakan. Ibu izin nanya passwordnya apa? Tadi turun ke bawah nggak pakai jilbab. Di ini. Oh, di chat. Oke. Di chat.
Oke, yang sedang ngerjakan silakan langsung kerjakan aja ya. Ibu izin live duluan karena ada seminar yang harus dihadiri. Semangat ya, sedikit lagi. Waktunya kan cuma 7 menit, ntar lagi udah selesai. Oke, makasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu.